Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun mungkin masih sama, yaitu masih jarak kita berjauhan, tapi tetap selalu semangat. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir ya, amin. Tetap kalian jaga kesehatannya. Hari ini kita masih berbicara biologi di kelas 10, yaitu masih ngomongin tentang klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem 5 kingdom pada klasifikasi makhluk hidup. Sebetulnya yang sekarang sistem 5 kingdom ini banyak ada beberapa yang sudah tidak menggunakan, tapi ada juga yang masih menggunakan. Tapi untuk itu Ibu masih berbicara mengenai klasifikasi 5 kingdom. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengetahui ciri-ciri dari klasifikasi 5 kingdom, dan yang kedua yaitu mengetahui cara untuk melakukan klasifikasi, langkah-langkah melakukan klasifikasi dengan menggunakan kunci determinasi. Oke. Nah, di antara kalian mungkin pernah udah tahu ya mengenai klasifikasi mengenai taksonomi 5 kingdom, yaitu di mana makhluk hidup ada 5 macam atau 5 kingdom. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan monera ya, di mana monera ini dia memiliki ciri khas yaitu bersifat uniselular dan prokaryotik ya, dan merupakan organisme sangat sederhana. Salah satu contohnya adalah monera itu adalah bakteri dan alga biru ya. Jadi kurang lebih seperti inilah gambarnya. Kemudian yang kedua, nah ini udah rada sedikit maju, yaitu ada yang disebut dengan golongan protista, di mana ciri khasnya ada yang uni, ada multi, dan sudah bersifat eukariot, artinya sudah memiliki membran inti ya. Nah, adapun untuk protista ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protista mirip tumbuhan, yaitu alga. Ada 4 ya alganya, mulai dari alga merah, alga coklat, alga hijau, dan satu lagi alga keemasan ya, atau dalam bahasa istilah lain yaitu seperti ini. Selanjutnya kemudian yang kedua yaitu ada yang protista mirip hewan, namanya adalah protozoa. Nah ini ada 4 juga, berdasarkan alat geraknya ada 4. Yang pertama ada ciliata, alat gerak berupa cilia atau rambut getar. Kemudian yang kedua ada flagellata, contohnya itu euglena, yaitu alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian yang ketiga ada amoeba, yaitu di sini ada namanya ada rhizopoda, yaitu alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu ya, contohnya amoeba. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya sporozoa, yaitu dimana tidak memiliki alat gerak, salah satu contohnya adalah plasmodium. Nah itu gambarnya. Dan terakhir yaitu protista mirip jamur. Nah ini ada 2 macam, yaitu ada Myxomycota, yaitu jamur lendir, dan Oomycota jamur air. Nah mungkin kalian bertanya kenapa ini kok namanya mirip gitu ya, tapi kenapa nggak udah aja dimasukin. Nah pembagian kemiripan ini berdasarkan ciri khasnya, mirip tumbuhan karena dia punya klorofil untuk fotosintesis, mirip hewan karena punya alat gerak, dan mirip jamur karena adanya hipa ya, kayak gitu. Nah kenapa ini lebih maju daripada monera? Karena sudah memiliki bersifat eukariotik. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan fungi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini gambar fungi. Fungi ini adalah organisme bersifat multiseluler dan bersifat heterotrof ya. Nah, ini uniknya fungi, seperti tumbuhan tapi dia heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan kemudian si fungi ini dikelompokkan menjadi 5 macam ya, tapi sekarang 4 sih ya. Yang pertama mulai dari Ascomycota, Basidio, Zygo, kemudian Deutero, dan satu lagi yaitu ya Deuteromycota ya. Yang keempat yaitu ada Plantae, yaitu dunianya tumbuhan. Nah kalau kita ngomongin tumbuhan ada lumayan panjang ya. Nah tumbuhan ini ada dibagi menjadi, yaitu ada 3, yaitu ada yang dibedakan berdasarkan, ada dibagi 2 dulu, yaitu ada spora dan tidak berspora. Untuk yang bersporanya yaitu ada 2, ada lumut dan paku, sedangkan yang tidak bersporanya yaitu tumbuhan berbiji, yaitu golongan Angios dan Gymnospermae. Untuk tumbuhan lumut dan paku ini dia tidak punya biji ya. Nah masih sangat sederhana,
yaitu dimana untuk bahkan untuk lumut belum bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Kalau untuk tumbuhan paku sudah, dan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut kalau paku sudah memiliki pembuluh angkut ya, atau bersifat tracheophyta kalau itu non tracheophyta. Kemudian adapun keduanya ini punya keunikan yaitu memiliki siklus hidup. Cuman kalau untuk tumbuhan lumut itu siklus hidup dominannya itu pada saat gamet, sedangkan kalau paku itu pada saat sporofit ya, kurang lebih seperti itu gambarnya. Nah ini gambaran dari lumut dan paku. Kemudian untuk tumbuhan angiosperma, untuk tumbuhan berbiji atau spermatophyta itu dibagi dua, yaitu ada angios dan gymnospermae. Untuk angios ini dia merupakan antophyta, artinya berbunga, sedangkan gymnos itu non antophyta. Angios itu berbiji tertutup, kalau gymnos itu berbiji terbuka. Selanjutnya untuk angios ini dibagi lagi menjadi dua, ada tumbuhan dikotil, monokotil ya, sedangkan gymnos ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sedangkan untuk angiospermae ada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah ini dia macam-macam ciri dan yang termasuk ke dalamnya. Selanjutnya kemudian yang terakhir yaitu golongan animalia atau hewan. Nah untuk animalia atau hewan ini dibagi menjadi dua ya, ada yang termasuk golongan invertebrata dan vertebrata. Untuk invertebrata yang tidak bertulang belakang, nah ini biasanya ciri tidak bertulang belakang yaitu ada lima golongan ya, mulai dari Porifera yaitu hewan berpori. Nah itu kemudian yang kedua yaitu ada Coelenterata ya, hewan berongga. Selanjutnya ada Vermes yaitu cacing. Kemudian yang keempat yaitu ada Arthropoda yaitu hewan yang berbuku-buku ya. Oke, dan yang terakhir yaitu ada Echinodermata ya. Echinodermata yaitu hewan berkulit duri, dan yang paling terakhir yaitu ada Mollusca yaitu hewan lunak. Oke. Nah, sedangkan untuk vertebratanya sendiri itu ada 5 kelompok. Yang pertama yaitu ada Fisces, ikan, kemudian amfibi yaitu katak ya, katak-katakan. Kemudian hewan hidup di 2 tempat. Kemudian ada reptil, hewan melata. Kemudian ada aves yaitu burung, dan terakhir yaitu mamalia yaitu hewan yang menyusui. Oke, nah jadi seperti itulah pembagian dari kelima kingdom ini. Nah sekarang bagaimana sih cara kita mengetahui mengenai pengelompokan tersebut? Itu dengan menggunakan caranya, yaitu menggunakan yang namanya kunci determinasi. Nah, seperti apa itu kunci determinasi? Nah, seperti inilah gambaran dari kunci determinasi. Nah, bagaimana kita bisa membaca atau kita bisa membuat kunci determinasi? Itu ada caranya ya. Seperti apa? Nah, ini dia. Yaitu kunci determinasi, yaitu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang disusun dikotomis dan sistematik untuk merunut tingkatan takson suatu jenis makhluk hidup. Contoh kunci determinasi sederhana untuk menemukan nama famili suatu jenis makhluk hidup adalah seperti di bawah ini. Nah, bisa kalian lihat di gambar, di sana ada 1A yaitu tumbuhan tidak dengan bunga sejati. Di sana ada titik angka 2 ya, kemudian tumbuhan dengan bunga sejati sedikit dengan benang sari atau putik. Titik ada 3. Nah, nanti jadi artinya nanti si nomor 2 itu kalau 1A 2 berarti nanti lanjut ke nomor 2 bacanya ya. Berarti nanti masuk ke tumbuhan berspora tidak mempunyai akar sempurna, berwarna hijau, tumbuh di tempat lembab, nah masuk golongan Bryophyta atau tumbuhan lumut ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang B, tumbuhan dengan bunga sejati sedikit dengan benang sari atau putik, itu lanjutnya ke nomor 3, berarti dia masuk ke dalam tumbuhan yang spora, mempunyai akar serabut warna daun hijau, daun muda menggulung, masuk ke golongan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itulah cara membacanya. Jadi nanti kalian harus tahu dulu ciri khas dari masing-masing makhluk hidupnya, sehingga kalian akan memudahkan kalian untuk melakukan yang namanya kunci determinasi. Dengan ini maka kalian akan lebih tahu yaitu tentang segala bagaimana cara melakukan yang namanya identifikasi makhluk hidup. Oke, pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selalu semangat buat belajarnya. Jangan lupa kalian boleh baca juga bahan ajar yang ibu kasih nanti di classroomnya, dan juga jangan lupa dikerjakan tugasnya. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan masih bingung, silahkan tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Dan satu lagi, selalu semangat untuk belajarnya, jangan malas, karena hanya
kemalasan yang akan membuat kalian nanti hidupnya suram seperti itu. Dan selalu jaga kesehatan, kalau keluar rumah selalu gunakan maskernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.